Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan, yaitu sama-sama akan berdiskusi mengenai metode kuantitatif dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, dalam video kali ini kita akan bahas secara mendalam beberapa topik utama. Yang pertama, konsep dasar metode kuantitatif yang menjelaskan apa itu metode kuantitatif. Yang kedua, identifikasi dan penerapan alat dan metode kuantitatif untuk mengukur determinan dan hasil dari kebijakan layanan kesehatan. Yang ketiga, evaluasi proses layanan kesehatan dengan kerangka kerja kuantitatif. Dan yang terakhir, bagaimana hasil dari pengolahan data kuantitatif itu bisa kita gunakan untuk pemberian rekomendasi. Selanjutnya, untuk konsep dasar metode kuantitatif itu dianggap sebagai hal yang esensial dalam analisis kebijakan kesehatan. Karena dengan penggunaan metode kuantitatif ini akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berbasiskan data. Yang data ini ketika diolah dengan baik diharapkan bisa menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya. Dan metode ini mencakup beberapa teknik, baik itu teknik statistik, univariat ataupun bivariat, baik itu melakukan pemodelan ekonomi, dan yang terakhir adalah melakukan forecasting atau simulasi untuk menentukan dampak kebijakan terhadap faktor sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, ini beberapa teknik kunci yang sering kita temukan dan digunakan oleh beberapa ahli dalam melakukan analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan biaya implementasi kebijakan dengan manfaat yang akan diberikan. Dengan adanya teknik ini, maka biaya yang dikeluarkan akan terjustifikasi bahwa biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan secara worth it atau layak sesuai dengan manfaat yang nanti akan didapatkan oleh masyarakat misalnya. Yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi itu adalah teknik yang digunakan untuk menilai dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, dampak pengeluaran kesehatan terhadap peningkatan hasil kesehatan di suatu negara. Dan yang ketiga itu adalah time series analysis. Dari sekian banyak data, tahun ke tahun itu digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan ini di masa depan dengan penggunaan data-data historis. Dan yang terakhir adalah model ekonometrik. Ini adalah model kuantitatif yang membantu mensimulasikan dampak ekonomi dari berbagai opsi kebijakan. Jadi walaupun kebijakan ini berkaitan dengan kesehatan, fokus analisa kita juga harus mencakup dimensi ekonomi sehingga hasil dari analisa kuantitatif benar-benar bisa menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait yang menjadi penentu apakah kebijakan ini akan dijalankan. Selanjutnya, kita akan sedikit lihat bagaimana perkembangan secara historis metode kuantitatif ini berkembang. Dari awalnya, kuantitatif ini kemudian muncul itu pada tahun 1940 sampai 1950, di mana ada beberapa tokoh kunci yang mengemukakan pertama kali kerangka kerja untuk memahami biaya ekonomi dan manfaat dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian semakin berkembang setelah adanya beberapa software yang dapat digunakan dan diakses oleh orang-orang yang berkepentingan untuk membantu melakukan analisa. Yang akhirnya ini dianggap sebagai fase kebangkitan teknik kuantitatif di mana sudah banyak perguruan tinggi di beberapa negara yang menawarkan kurikulum metode kuantitatif ini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi mereka. Ini terjadi pada tahun 1970 sampai 1980. Yang kemudian berkembang lagi dari tahun 1990 sampai sekarang adanya perluasan kerangka kerja metodologis, di mana semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dianggap butuh teknik statistik lanjutan untuk menganalisis banyaknya variabel yang harus dilihat pengaruhnya. Maka dikemukakanlah pada fase ini beberapa analisis yang populer, yaitu adalah analisis regresi multivariat, analisis data panel, dan analisis time series tadi. Selanjutnya,
Kita sama-sama akan lihat bagaimana peran metode kuantitatif ini nantinya dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan. Metode kuantitatif ini jelas akan membantu kita untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan, memprediksi tren masa depan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Kemudian dengan melakukan integrasi dari teknik ini seperti analisis biaya efektivitas, maka kita akan bisa memastikan walaupun kebijakan ini belum kita implementasikan, tapi kita bisa prediksi bahwa kebijakan ini tidak hanya menangani masalah langsung, tapi juga memiliki efek yang positif dan bertahan lama secara berkelanjutan terhadap hasil kesehatan yang ada di masyarakat. Selain itu, dengan adanya pendekatan kuantitatif, diharapkan ini akan memampukan kita untuk menilai keadilan dan efisiensi dari kebijakan kesehatan. Ini penting di era keterbatasan sumber daya atau keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Ke depan, masa depan dari kebijakan kesehatan kuantitatif ini diprediksi akan terus berkembang dengan semakin populernya machine learning dan kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan sudah semakin banyak tersedia, baik itu berbayar ataupun free, baik itu dikembangkan oleh negara maju ataupun negara-negara berkembang yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memodelkan sistem kesehatan yang semakin kompleks karena dinilai mampu untuk mengelola sekian banyak data, sekian besar data yang tersedia secara cepat untuk memprediksi hasil dari kebijakan. Selanjutnya, ini beberapa contoh alat yang bisa kita gunakan. Dari yang paling sederhana, yaitu adalah analisis univariat yang hanya menggambarkan atau mendeskripsikan satu variabel untuk memahami distribusi dan kecenderungan sentralnya. Biasanya kita akan menghitung nilai rata-rata, nilai median, nilai modus. Aplikasinya adalah untuk menentukan misalnya distribusi pengguna layanan kesehatan kita. Atau yang kedua, kita bisa menggambarkan tingkat pendapatan dalam survei sosial ekonomi yang bisa menjadi basis analisis lanjutan untuk intervensi kesehatan kita. Selanjutnya, ini yang sedikit lebih kompleks dari analisis univariat adalah analisis bivariat, di mana pada analisis ini sudah terjadi analisis hubungan antara dua variabel untuk melihat hubungan sebab akibat. Jadi yang dilihat dalam analisis ini adalah korelasi yang biasanya digambarkan dalam bentuk grafik sebaran, sehingga kita bisa melihat apakah ada hubungan contoh antara frekuensi olahraga dengan tingkat kolesterol, atau apakah ada hubungan antara merokok dengan kejadian penyakit paru-paru. Selanjutnya, ini adalah analisis varians. Sedikit lebih kompleks dari bivariat karena ini melibatkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara mereka, dan perbedaan ini tidak terjadi secara kebetulan. Biasanya ini digunakan untuk membandingkan efektivitas perawatan di berbagai rumah sakit, atau digunakan untuk menilai efektivitas berbagai intervensi kesehatan masyarakat, sehingga kita bisa tahu yang mana intervensi kesehatan masyarakat yang memang berdampak terhadap peningkatan kondisi kesehatan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ini adalah analisis regresi berganda. Ini untuk menyelidiki hubungan antara satu variabel dependen namun terhadap beberapa variabel independen. Contoh yang biasa digunakan adalah memprediksi hasil kesehatan pasien berdasarkan faktor demografis, baik itu usia, kondisi sosial, maupun kondisi ekonomi. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk memodelkan dampak kebijakan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Analisis time series itu adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis titik data yang dikumpulkan atau dicatat pada interval waktu yang berurutan untuk menggambarkan tren jangka panjang atau untuk menggambarkan pola yang berulang, baik itu pola bulanan maupun triwulanan. Aplikasinya ini biasanya digunakan untuk meramalkan tingkat rawat inap rumah sakit. Pada periode kapan tingkat rawat inap ini akan tinggi, sehingga rumah sakit bisa membuat kebijakan yang lebih mengoptimalkan sumber daya pada saat kondisi-kondisi puncak.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, ini juga bisa digunakan untuk memprediksi variasi musiman dalam wabah penyakit, sehingga pemerintah bisa lebih mengantisipasi kondisi penyakit yang akan muncul tergantung musim yang sedang berjalan. Selanjutnya, faktor analisis ini adalah analisa atau teknik yang digunakan untuk mengurangi sejumlah besar variabel menjadi beberapa faktor yang mendasarinya. Jadi aplikasi dari faktor analisis ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien dalam layanan kesehatan atau digunakan untuk mengurangi dimensi data sosioekonomi untuk analisis kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, ada dua teknik lagi yang tersisa, yaitu Fate Analysis dan Simulation. Untuk analisis jalur itu adalah teknik yang memodelkan hubungan antara variabel yang diamati dengan fokus pada efek langsung dan tidak langsung. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara status sosial ekonomi, pendidikan, dan hasil kesehatan. Sedangkan simulasi ini kayak semacam kita melakukan simulasi dengan melibatkan model komputasi untuk meniru proses yang terjadi di dunia nyata berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah ditentukan. Sehingga ini memungkinkan pengujian berbagai skenario kebijakan di bawah berbagai asumsi. Jadi simulasi ini berkaitan dengan kita melakukan fungsi prediksi. Beberapa teknik yang bisa digunakan adalah simulasi Monte Carlo, yang pada umumnya digunakan untuk mensimulasikan penyebaran penyakit menular di bawah berbagai bentuk intervensi kebijakan. Selanjutnya, ini beberapa poin penting bagaimana kita bisa menggunakan data kuantitatif dalam pemberian rekomendasi. Seperti yang sudah pernah kita bahas di topik-topik sebelumnya, salah satu kata kunci keberhasilan intervensi kesehatan adalah intervensi yang berbasiskan bukti. Jadi dengan adanya metode kuantitatif, kita bisa menguji hipotesis dan memvalidasi asumsi. Kita juga bisa menggunakan data kuantitatif agar data ini bisa memberikan wawasan yang objektif, minim bias, dan memang benar-benar berdasarkan data. Yang ketiga, dengan pendekatan data kuantitatif, kita bisa memprediksi hasil di masa depan, sehingga ini bisa menjadi basis pemberian rekomendasi yang valid. Dan metode kuantitatif juga bisa kita gunakan untuk memprioritaskan area kebijakan, membantu pembuat kebijakan memprioritaskan bagaimana dia seharusnya mengarahkan sumber daya mereka untuk mengatasi kondisi-kondisi yang dianggap paling penting dan yang paling bisa memberikan dampak positif. Selanjutnya setelah metode kuantitatif kita jalankan, kita juga harus tahu bagaimana sih sebenarnya kita bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan dalam konteks melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama, kita harus tahu posisi kita sebagai peneliti dalam pengambil keputusan, bahwa kita itu sebenarnya pada saat melakukan penelitian direkomendasikan harus melibatkan secara aktif aktor-aktor kebijakan agar mereka bisa memberikan masukan untuk memperkuat penelitian yang sedang kita kerjakan atau untuk memperkuat hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita menempatkan posisi kita dalam mempengaruhi kebijakan. Apakah kita menjadi honest broker, yaitu adalah peneliti yang memberikan informasi yang tidak memihak, sehingga informasi yang kita berikan adalah informasi yang berimbang, atau kita menjadi peneliti yang melakukan advokasi dengan meneliti kondisi-kondisi spesifik untuk mengadvokasi hasil kebijakan-kebijakan tertentu. Yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana pentingnya keterlibatan dengan aktor pembuat kebijakan. Jangan sampai ada missing link antara hasil penelitian kita dan bagaimana hasil penelitian kita itu bisa dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan. Selanjutnya, kita juga harus pahami apa sih hambatan dalam pemberian rekomendasi kebijakan yang berbasiskan bukti. Dari pengetahuan terhadap 3 hambatan utama ini, kita bisa gunakan informasi ini untuk mengantisipasi bagaimana bagaimana penelitian yang kita buat benar-benar bisa dimanfaatkan untuk basis sebagai kebijakan. Yang pertama adalah kesadaran dan aksesibilitas. Yang kedua adalah penolakan terhadap bukti. Yang ketiga, sensitivitas terhadap konteks. Dan yang terakhir, ketika kebijakan
ketika penelitian ini kita buat untuk dasar rekomendasi kebijakan, terkadang hasil penelitian ini harus kita komunikasikan dalam bentuk yang sesuai, yang menarik oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Maka kita harus melakukan formulasi ulang bagaimana bentuk format yang sesuai, sehingga hasil penelitian kita itu benar-benar bisa menjadi basis dari perumusan kebijakan nantinya yang akan dibuat oleh pemangku kebijakan. Beberapa alat yang bisa kita gunakan adalah policy brief. Ini adalah dokumen ringkas yang merangkum temuan kunci. Jadi tidak semua hasil penelitian kita itu kita paparkan, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan kontennya ke konten-konten yang dirasa penting dan menarik untuk bisa menarik atensi dari pemangku kebijakan. Yang kedua juga kita bisa memanfaatkan media sosial, di mana kita bisa melakukan posting terhadap hasil penelitian kita, agar harapannya ini bisa menjadi atensi dari publik. Ketika ini menjadi atensi dari publik, harapannya atensi publik ini bisa lebih didengar oleh pemangku kepentingan. Atau bisa juga kita gunakan channel-channel komunikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, berarti bisa kita simpulkan bahwa metode kuantitatif ini memiliki peran penting. Namun kita harus perhatikan juga ada beberapa keterbatasan dari penggunaan metode kuantitatif, sehingga kita harus mampu untuk mengintegrasikan dengan metode kualitatif untuk menambahkan wawasan atau memperkaya informasi secara kualitatif sebelum kita melakukan penelitian yang harapannya ini bisa menjadi basis untuk pemberian rekomendasi kebijakan. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.